Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rita Utaulak dengan NIM 2211101049 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Faisal Esa Kurniawinata dengan NIM 211910101043 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Abdul Ahmad dengan NIM 211910101036 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Salisya Kelarambani dengan NIM 2317 1020 1084 dari Prodi Teknik Pertanian. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayuasiana dengan NIM 2317102011019 dari Prodi Teknik Pertanian. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kebijakan pembajakan film di Indonesia. Industri film adalah salah satu industri kreatif yang memiliki karakteristik tersendiri. Sebuah karakter industri yang unik saat ini, perfilman Indonesia dapat dikatakan tengah menggeliat bangun. Meskipun teknologinya belum canggih seperti perfilman Hollywood, dunia industri film Indonesia mencapai perkembangan tertinggi dalam sejarahnya. Terdapat kemajuan teknologi. Pada saat ini banyak sekali terjadinya pembajakan film yang merugikan material maupun imaterial yang dialami oleh pencipta. Hal ini melanggar dasar negara kita, yaitu Pancasila Sila kelima, ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta, pembajakan didefinisikan sebagai berikut. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan film merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum. Praktik pembajakan yang kian terang-terangan memang semakin meresahkan. Pada saat ini banyak sekali pelaku pembajakan film yang melakukan aksinya untuk iseng dan juga ingin mencari keuntungan. Mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut perbuatan yang dilarang dan berimplikasi hukum. Biasanya para pelaku pembajakan menyebarkan melalui sosial media, aplikasi seperti Telegram, TikTok, link streaming tanpa berlangganan dan platform lainnya. Salah satu contoh pembajakan yang telah terjadi pada film Mencuri Raden Saleh yang disebarkan melalui platform atau link streaming. Tidak tanggung-tanggung, hukuman diberikan kepada pelaku terancam hukuman 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Berdasarkan survei, YouGov menemukan fakta bahwa 63% konsumen online di Indonesia mengakses website film bajakan. Survei yang ditugaskan oleh Collection Against Piracy atau CAP menemukan 29% konsumen Indonesia memanfaatkan perangkat tersebut untuk streaming konten televisi dan video atau film bajakan. Berikut adalah peraturan yang jelas tentang larangan pembajakan film. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, yakni film adalah karya seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Karya film termasuk ke dalam kategori ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum pada pasal 40 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam hak cipta juga melekat adanya hak lain, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ada dan diatur dalam pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sedangkan untuk hak ekonomi aturannya ada pada pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 2014, yakni penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengerasaman atau pentransferan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di huruf B tercantum mengenai penggandaan yang dilakukan selain oleh pencipta dan pemegang hak cipta inilah yang dapat dikatakan sebagai pembajakan. Ada pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat terhadap kebijakan larangan pembajakan film ini. Tanggapan masyarakat yang setuju dalam menanggapi kebijakan larangan pembajakan film ini yaitu akan mengurangi kerugian secara material maupun imaterial yang dialami oleh pencipta
tidak akan lagi spoiler dan merekam diam-diam lalu mengunggahnya pada platform media sosial, dan juga menghargai kinerja para pemain dan pencipta atas karya yang dibuat. Sedangkan tanggapan masyarakat, ada juga yang tidak setuju dengan kebijakan larangan pembajakan film, yaitu tidak ada lagi menonton gratis karena situs-situs sudah diretas oleh para pemerintah. Saran dari kami agar tidak terjadi lagi pembajakan film, seharusnya pemerintah bisa dengan rajin membasmi platform penyedia film ilegal. Sampai saat ini tercatat lebih dari 1.000 situs pembajakan dan aplikasi ilegal yang telah diblokir oleh Kominfo. Selain membasmi pembajakan, pemerintah harus bisa menyediakan channel menonton film yang legal sehingga ketersediaan film semakin meningkat. Jika ketersediaan channel untuk menonton film semakin banyak, bisa jadi angka pembajakan dalam bentuk DVD bajakan atau download di situs ilegal menjadi semakin berkurang, sebab bioskop lokal terbatasan dalam memutar seluruh film yang rilis, bioskop memutarkan film yang terbatas, DVD original penjualannya semakin menurun. Platform di luar negeri sekarang sudah sangat berkembang, yaitu adanya streaming secara legal. Dengan ini, seharusnya pemerintah memperhatikan hal tersebut. Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun, harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan membuat perjanjian lisensi. Namun, pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya. Yang dilakukan adalah menduplikasi film tersebut, kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet. Hal ini sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.